Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota internet Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film drama romance yang berjudul Obscene, dirilis pada tahun 2014. Film berdurasi 130 menit ini menceritakan seorang komandan yang mencintai istri anak buahnya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalnya adu cocok di tengah jalan. Wow, mantap! Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan perkencotannya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan sepasang suami istri. Si pria bernama Kim Jin Yong. Ia adalah seorang komandan, sedangkan istrinya yang bernama Omo adalah seorang perawat. Saat sedang makan malam, suaminya melihat kalender di rumahnya itu penuh dengan coretan. Ternyata kata istrinya itu adalah penanda tanggal suburnya. Tak lama kemudian, mereka pun langsung beradu cocok. Sehabis selesai, Kim Jin mampir ke rumah tetangganya yang baru pindah. Ia memainkan burung peliharaan tetangganya itu dan tak lama pun yang punya rumah keluar. Ternyata wanita itu adalah istri dari anak buahnya yang bernama Kapten Yong. Sepertinya Pak Komandan mulai ada benih-benih cinta. Esoknya saat sesi pemotretan, wanita kalem itu bertemu lagi dengan Pak Komandan. Ternyata ia bernama Gahen. Mereka pun mulai curi-curi pandang. Saat Gahan sedang melayani pasiennya, tiba-tiba pasiennya itu ngamuk. Sampai-sampai leher Gahan akan digorok. Kim Jin mencoba menolongnya dengan mengeluarkan senjata negara, namun suasana jadi kacau karena pasien itu mengancam akan melukai Gahan. Akhirnya Gahan pun tertembak dan langsung ditolong oleh Kim Jin. Singkat cerita, Kolonel Kim Jin pun menjenguk Gahan di rumah sakit. Ia membawakan bunga, mereka mulai bertukar pikiran. Kim Jin pun mulai memberikan perhatian yang membuat mereka pada akhirnya semakin mendekat. Esoknya setelah Gahan sembuh, dua pasangan ini piknik bersama. Terlihat kalau istri Kim Jin asik ngobrol dengan Kapten Yong. Hal itu membuat Kim Jin dan Gahan menjadi curi-curi pandang. Excuse me? 얘기가 좀 그랬네요. 강씨 생각을 하루 종일 합니다. Malam itu di suatu acara, Gahan datang menggunakan gaun yang begitu menawan. Hal itu membuat Kim Jin semakin terpesona. Untung saja mata Kim Jin masih bisa berkedip. Bukan hanya Kim Jin, ternyata Letnan pun merasa girang saat berdansa dengan Gahan. Sepertinya kejadian itu membuat Kim Jin kesal. Kemudian Kim Jin pun pergi ke toilet dan tiba-tiba Gahan menemuinya. Karena tidak bisa ditahan, akhirnya mereka pun adu cocok di toilet. Gasak alah. Mereka pun kembali double date. Kini Kim Jin kembali bertemu dengan Gahan. Beruntungnya Omo selalu sibuk dengan Yong, dan itu membuat kesempatan untuk Kim Jin dan Gahan. Sayangnya mereka masih jaim-jaim, jadi Kim Jin mengobrol lewat surat. Isi tulisan itu adalah Kim Jin mengajak Gahan untuk bertemu di luar. Dan Gahan pun menawarkan untuk bertemu di gereja esok pagi. Singkat cerita, Kim Jin pun menjemput Gahan, padahal saat itu masih hujan lebat. Namun tidak menjadi halangan untuk mereka bertemu.
Mungkin karena hujan, jadi merasa cakung. Kim Jin pun mencoba memegang tangan wanita yang ada di sampingnya itu. 이 손 만지고 싶었어요. Sama-sama punya pasangan, tetapi lebih asik kalau adu cocot dengan pasangan orang, seperti yang dilakukan mereka. Dengan diiring hujan, di tengah jalan pun langsung diembat cocot milik wanita itu. Mantap cuk. Karena ingin lebih puas, akhirnya Kolonel Kim Jin menugaskan Kapten Yong keluar kota. Dengan begitu, Kim Jin merasa bebas untuk ngapel ke rumah Gan. Namun malam itu, Gan tidak mau membuka pintu untuknya, karena sadar kalau suaminya sengaja ia tugaskan agar mereka bisa bersama. Padahal itu kesempatan emas, namun Kim Jin harus merasakan kekecewaan karena wanita yang ia cintai tidak mau bertemu lagi dengannya. Kebetulan ulang tahunnya sama dengan Gan, akhirnya Kim Jin tetap berusaha memenuhi Gan dengan membawakan sesuatu. Mungkin ceritanya akan merayakan hari ulang tahun bersama. Akhirnya Gan pun mengizinkan Kim Jin untuk masuk ke rumahnya. Saat makan, Kim Jin mengatakan jika ia tidak bersamanya, ia tidak bisa bernapas anjing. Namun Gan tidak tersentuh dengan kata-kata itu yang akhirnya membuat mereka berada di suatu kamar. Mumpung aman, mereka pun kembali melakukan adu cocot ria. Esoknya, Kim Jin dan Gan kembali jalan bersama. Kalau jalan keluar mungkin takut ketahuan, akhirnya mereka pun pergi ke rumah teman Kim Jin. Di tempat itu mereka romantis-romantisan dengan berdansa. 엉뚱한 노래예요. 잘 추시는데요? Akhirnya terbawa suasana, mereka pun melakukan adu cocot lagi cok. Setelah melakukan hal itu, mereka pun pergi mencari angin ke pantai. Kelihatannya Gan begitu bahagia bersama Kim Jin. Sambil istirahat, Gan menceritakan saat ia dulu bersama suaminya. Ternyata saat umur 13 tahun, Kapten Yong pernah memperkaosnya. Setelah beberapa tahun, mereka pun akhirnya menikah dan katanya, setelah menikah, ia tidak pernah mau disentuh oleh suaminya. Dengan begitu, Kim Jin lah yang beruntung. Singkat cerita, Omo merayakan kenaikan pangkat suaminya. Di acara itu didatangi oleh teman-temannya dan termasuk Gan. Omo mengumumkan bahwa ia sedang mengandung anak dari Kim Jin. Kebahagiaan tidak terlihat di wajah Kim Jin. Mungkin karena ia sudah tidak mencintainya lagi. Walaupun ada istrinya, mereka tetap saja curi-curi pandang sampai akhirnya Kim Jin pun menemui Gan tanpa sepengetahuan Omo. Karena mabuk, ia terus memaksa Gan untuk ikut bersamanya. Akhirnya terjadilah kekacauan di hadapan istri dan teman-temannya. 대답하고 가. 무슨 말씀하는 건지 모르겠어요. 모른다고? 대답해봐. 왜 그랬어? 그만하시자. 좀 새끼야. Kini kejadiannya sudah begitu rumit. Kim Jin pun harus meninggalkan kota itu agar reputasinya kembali membaik. Namun tidak semudah itu, karena Kim Jin tetap ingin bersama Gan, mencoba mengajaknya pergi bersama. Namun Gan sudah kapok sepertinya. Karena putus asa, Kim Jin pun menembak dadanya sendiri dan itu membuat Gan merasa takut kehilangan. Sepertinya mereka benar-benar saling mencintai. Kim Jin dan Omo memilih untuk bercerai. Ya mungkin Omo tahulah kalau mantan suaminya itu sudah tidak mencintainya lagi. Walaupun kini Omo harus membesarkan anak gadisnya sendiri.
2 tahun kemudian, Gahan didatangi oleh petugas dan mereka datang untuk memberitahu kabar bahwa Kapten Yong telah tewas dalam pertempuran. Belum juga membalas kebaikan suaminya itu, namun Yong sudah pergi lebih dulu. Padahal Kapten Yong belum tahu atas perlakuan istrinya dengan kolonelnya itu. Tapi semoga saja sudah memaafkan kehilafan istrinya. Kini akhirnya Gahan pun menjadi seorang diri. Setelah berduka bukannya bertobat, kini Kim Jin dan Gahan malah kembali bersama. Setelah melewati banyak persoalan, mereka pun hidup bahagia bersama. Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk, asu. Yang saya sukai di film ini cuman karakter Kim Jin sih, karena ia merupakan sosok pejuang. Walaupun salahnya, ia malah mencintai istri anak buahnya sendiri, namun ia rela mengorbankan jiwanya untuk wanita yang ia cintai. Yukuwi lah sing tak seneng ini. Terakhir, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ngencrot.